Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia, yaitu rangka, otot, dan sendi. Namun, untuk pembahasan kita hanya sampai pada rangka dan sendi. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis struktur dan fungsi rangka. Yang kedua, siswa mampu menganalisis struktur dan fungsi sendi melalui pengamatan. Untuk struktur dan fungsi otot belum kita pelajari. Ini materinya yaitu ada rangka, ada sendi. Nah, berikut ini ditampilkan gerakan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak pada benda. Apakah Ananda masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, betul sekali. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Gerak pada benda dipengaruhi oleh gaya yang bekerja terhadap benda tersebut. Bagaimana dengan gerak pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan? Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai gerak pada manusia. Coba Ananda perhatikan gambar gerakan sholat berikut ini dan ikuti salah satu gerakannya. Itu misalnya takbiratul ihram. Nah, dari gerakan yang Ananda lakukan, kira-kira bagian apa saja yang berperan terhadap gerak pada manusia? Ya, betul sekali. Gerak pada manusia dipengaruhi oleh sistem gerak yang terdiri atas rangka, sendi, dan otot. Selanjutnya, silahkan diperhatikan gambar rangka manusia berikut ini. Nah, pada gambar manusia berikut ini ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang lengan, tulang rusuk, ada tulang pengumpul, tulang hasta, dan seterusnya. Nah, jadi kerangka manusia itu rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tulang yang lunak. Nah, untuk menyatukannya antara tulang satu dan tulang lainnya ini dihubungkan oleh yang namanya persendian. Tulang-tulang tersebut bersambungan dan tersusun secara teratur. Nah, tulang ini membantu melindungi bagian-bagian tertentu pada tubuh kita. Sistem kerangka yang terletak di dalam tubuh dilindungi oleh kulit dan otot yang disebut dengan endoskeleton. Sedangkan tulang itu sendiri merupakan suatu jaringan ikat yang terdiri atas sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Nah, matriks ini adalah bagian terkeras yang terletak di lapisan luar tulang yang diakibatkan oleh pengendapan mineral di dalam matriks, sehingga tulang mengalami klasifikasi. Nah, selain ada tulang keras, di dalam tubuh manusia juga ada namanya tulang rawan atau tulang lunak, yaitu jaringan ikat yang mempunyai kemampuan meregang, membentuk penyokong yang kuat bagi jaringan lunak, memberikan kelenturan dan sangat tahan terhadap tekanan. Nah, selanjutnya adalah struktur tulang manusia. Jadi ada namanya tulang spons, tulang kompak, ada pembuluh darah, ada sumsum putih tulang, dan ada periosteum. Nah, tulang spons ini tulang yang terbentuk dari potongan kecil serta memiliki banyak ruang dan rongga seperti sarang lebah. Sedangkan tulang kompak bagian yang padat dan keras dan bisa ditemukan di bagian luar tulang yang halus. Tulang ini mengelilingi sumsum tulang pada bagian poros dari tulang dan memberikan kekuatan pada bagian rongga. Kemudian peristeum, lapisan jaringan fibrosa yang menutup seluruh bagian tulang kecuali pada sisi ujung. Sedangkan sumsum itu jaringan lemak yang berada di tengah tulang panjang.
Nah, sumsum tulang ini yang sering kita konsumsi misalnya dalam makanan seperti bakso ataupun sop sapi. Nah, ini juga ada pada manusia, tapi tidak mungkin dimakan ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi rangka pada manusia. Ya, fungsi rangka ini ada beberapa, diantaranya memberi bentuk tubuh. Ini kenapa setiap orang itu bentuk tubuhnya berbeda. Misalnya salah satu contohnya adalah rangka kepala ataupun tulang tengkorak. Nah, ketika tulang tengkorak seorang berbeda dengan lainnya, itu menyebabkan bentuk tubuh satu orang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Kemudian yang kedua, melindungi organ-organ dalam. Ini misalnya seperti tulang rusuk yang melindungi organ seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya. Selanjutnya, tulang ini sebagai alat gerak pasif. Artinya apa? Tulang bisa digerakkan oleh otot yang melekat di dalamnya, padanya. Selanjutnya, tempat melekatnya otot dan penopang tubuh. Klasifikasi tulang. Nah, tulang ini ada beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, yaitu ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih. Kemudian berdasarkan jaringan penyusun, ada tulang rawan dan tulang keras. Dan berdasarkan letaknya, ada tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Selanjutnya adalah proses perkembangan tulang. Nah, perkembangan tulang ini diawali dari ketika seseorang masih menjadi embrio. Jadi ketika masih di dalam rahim, tulang ini sudah mulai tumbuh dan berkembang. Mulai dari tulang awal, kemudian menjadi yang lebih keras, daerah penulangan, kemudian dia muncul ada pembuluh darahnya, lalu membentuk tulang kompak dan akhirnya muncul bagian sponsnya. Nah, proses perkembangan tulang ini disebut juga dengan proses osifikasi. Nah, selanjutnya sendi. Sendi ini bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Nah, sendi ini ada beberapa macam. Yang pertama, pembagian sendi berdasarkan sifat gerakan. Ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Kemudian berdasarkan arah pergerakan, ada sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, dan sendi putar serta sendi pelana. Sendi mati ini bukan berarti bahwa sendi ini sudah tidak berfungsi atau mati, tapi sendi ini tidak bergerak atau diam. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Jadi di dalam tulang tengkorak kita ini ada juga sendi tapi tidak bisa membuat tengkorak ini bergerak. Maksudnya ya misalnya bergeser-geser posisinya itu tidak bisa. Sedangkan sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Sedangkan sendi gerak ini lebih fleksibel karena dia dapat digerakkan secara leluasa. Contohnya misalnya seperti sendi yang ada di jari-jari tangan, di jari-jari kaki, seperti itu. Kemudian sendi berdasarkan arah geraknya, sendi geser itu sendi yang tidak memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya pada pergelangan tangan ruas tulang belakang. Kemudian sendi engsel seperti engsel pintu ya, yaitu pergerakannya satu arah saja. Contohnya pada tulang lutut dan siku. Sedangkan sendi gulung dia bisa bergerak, berotasi atau memutar. Contohnya ujung tulang jari tangan. Kemudian sendi putar ujung tulang bisa menjadi poros dan yang satunya berputar di sana. Apa coba? Yaitu contohnya sendi yang terdapat pada tulang kepala dekat leher atau tulang tengkorak. Kemudian ada sendi peluru, yaitu sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya tulang lengan atas dan gelang bahu. Yang terakhir sendi pelana, yaitu sendi yang dapat membuat gerakan dua arah, yaitu ke samping dan ke depan.
Salah satunya yaitu pada tulang pangkal ibu jari. Demikianlah yang dapat Umi sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.